Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat bertemu kembali dalam renungan mingguan, minggu biasa yang ke-23 dalam gereja San Barto. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, seorang anak pernah datang kepada seorang pastor. Anak ini begitu menyesal dan berkata kepada pastor itu, "Pastor, saya menyesal karena saya telah menggosip teman saya telah ngomongin teman saya karena ia telah berbuat kesalahan kepada saya. Saya menyesal karena ternyata orang lain dan juga teman-teman saya memandang terhadap orang yang bersalah ini sebelah mata. Semua orang jadi berpikiran negatif terhadap dia dan cenderung untuk mengucilkan dia." Lalu pastor ini pun memanggil anak ini, lalu menyuruh ia untuk kembali ke rumah. Ia mengatakan kepada anak ini, "Anak, silakan kembali ke rumah, silakan ambil sebuah bantal, lalu naiklah ke genteng rumahmu dan robeklah bantal itu di atas genteng." Lalu anak itu pun pergi melakukan seperti yang dikatakan oleh pastor itu. Ketika anak itu mengambil bantal, naik ke atas genteng dan merobek bantal itu di atas genteng, ia pun kembali kepada pastor itu. Ketika kembali kepada pastor itu bertanya kepada anak itu, "Anak, apa yang terjadi ketika engkau merobek bantal itu?" Lalu anak itu pun bercerita bahwa seluruh kapas-kapas yang ada di dalam bantal itu berhamburan, berterbangan kemana-mana, ditiup oleh angin. Dan seketika itu juga pastor itu berkata kepada anak itu, "Sekarang engkau kembali dan kumpulkan semua kapas-kapas yang berterbangan itu." Lalu anak itu diam, karena ia tahu hal itu mustahil untuk dilakukan. Maka kata pastor itu kepada anak itu, "Anakku, itulah gosip. Ketika engkau mengatakan keburukan saudaramu atau temanmu kepada orang lain di belakangmu, maka kabar itu akan tersiar dengan sangat cepat. Dan yang paling parah, ketika engkau menggosip temanmu yang bersalah kepada kamu, maka nama baik temanmu itu tidak akan pernah kembali seperti biasanya. Orang lain yang mendengarkan gosipanmu itu akan melihat temanmu itu dengan sebelah mata dan memiliki pikiran yang negatif." Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, cerita ini mau mengatakan apa kepada kita semua? Cerita ini tentu mau mengatakan bahwa gosip atau ngomongin kesalahan orang di belakang orang adalah suatu hal yang sangat laku keras di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu seperti keripik, kriuk-kriuk, dan laku di pasaran. Ngomongin soal kesalahan orang itu begitu menyenangkan. Orang bisa berjam-jam duduk ngomongin kesalahan orang. Tetapi sangat sulit bagi kita untuk mengapresiasi dan menghargai kebaikan yang dilakukan oleh saudara kita. Ini adalah realita kehidupan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Maka pertanyaannya, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Kristus, kita adalah orang-orang Kristiani, sebagai pengikut-pengikut Kristus, apa yang harus kita lakukan? Atau bagaimana sikap kita terhadap mereka yang bersalah atau terhadap mereka yang berdosa, baik di dalam lingkungan keluarga, di dalam gereja, di dalam tempat kerja, atau di lingkungan hidup kita dimanapun kita berada? Apa yang harus kita lakukan terhadap mereka ini? Tentu semangat dasarnya adalah kita semua mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kasih ini tidak bisa ditunjukkan lewat menelanjangi mereka, membuat mereka malu, menggosipi mereka, ngomongin mereka di belakang. Karena apa yang terjadi kalau kita menggosip, menelanjangi orang di belakang orang, kita ngomongin dia? Biasanya orang yang kita omongin ini akan semakin membentengi dirinya,
dan semakin sibuk mencari pembelaan dirinya, maka dengan menggosip sebenarnya kita tidak menyelamatkan dia, tapi kita semakin membuat dia semakin terpuruk ke dalam kesalahan dan dosanya, karena ia akan sibuk membela diri. Juga kita tidak akan menunjukkan kasih kepada saudara kita yang berdosa itu dengan tidak peduli. Kasih itu adalah soal bagaimana kita peduli terhadap sesama kita. Kalau kita mengatakan saya tidak peduli terhadap dia, dia kan sudah besar, sudah dewasa, maka kita pun berdosa karena membiarkan saudara kita, teman-teman kita jatuh ke dalam kesalahan dan kita tidak peduli. Ketidakpedulian adalah juga bentuk dari dosa. Maka saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama yang diperdengarkan kepada kita dalam minggu ini, Allah memperingatkan Nabi Yehezkiel untuk tidak lalai memperingatkan bangsa Israel agar berbalik dari dosa-dosa mereka. Tuhan Allah berkata kepada Nabi Yehezkiel, "Kalau aku berfirman kepada orang jahat, 'Hai orang jahat, engkau pasti mati,' dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi darimu aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya." Tuhan Allah juga tidak ingin supaya kita masa bodoh terhadap kejahatan, terhadap dosa yang ada di sekitar kita. Dan apa yang dituntut dari kita, saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini memberikan kepada kita bagaimana seharusnya kita menghadapi mereka yang bersalah atau mereka yang berdosa di dalam komunitas atau di dalam keluarga kita. Dalam Injil dikatakan, bila ada saudaramu yang berdosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Kalau dia juga tidak mau mendengarkan, maka bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Namun kalau ternyata toh dengan bantuan orang lain juga dia tidak mau mendengarkan kita dan tidak mau berubah, maka perkara itu harus dibawa dan disampaikan kepada jemaat. Dan kalau sampai ia juga tidak mau mendengarkan jemaat, maka dikatakan, anggaplah ia seperti orang yang tidak mengenal Allah, atau seperti seorang pemungut cukai. Artinya apa, saudara-saudariku yang terkasih? Berhadapan dengan saudara-saudari kita yang berdosa atau yang melakukan kesalahan, kita harus menegur mereka secara langsung, bukan dengan menggosip, bukan ngomongin mereka di belakang. Karena cinta yang nyata terhadap saudara-saudari kita itu kita dapat tunjukkan dengan menegur secara langsung. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh kitab Amsal, saudara-saudariku yang terkasih. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Artinya apa, saudara-saudariku yang terkasih? Mungkin kita berkorban ketika kita menegur saudara-saudari kita yang bersalah. Mungkin kita tidak disukai, tetapi dengan demikian kita menunjukkan cinta kasih Kristiani di dalam hidup bersama. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan memberkati kita semua.